Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Paulus memberi nasihat sekaligus memberi kekuatan bahwa tanda keselamatan bagi mereka yang telah lebih dahulu meninggal, yaitu keselamatan kebangkitan yang didahului oleh Yesus. Yesus yang telah dahulu bangkit dan naik ke surga, dengan demikian pula mereka yang telah meninggal juga sebagai yang pertama atau mendahului akan dianugerahkan keselamatan ketika Yesus datang. Oleh karena itu, dalam menyongsong Tuhan yang hadir dalam waktu dan masa yang belum tahu, Paulus mengundang jemaat di Tesalonika untuk hendaklah saling menghibur satu dengan yang lain. Hendaklah untuk saling menghibur dan memberi perhatian pada sesama, termasuk kepada yang tadi bimbang karena dari tengah-tengah keluarga mulai ada yang meninggalkan dunia. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua dan janji kerajaan Allah adalah sebuah penantian yang tidak tahu kapan waktunya. Begitulah yang digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaannya dalam Injil yang baru saja kita dengarkan. Dalam penantian itu, Yesus mengundang semua orang dengan gambaran 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu, yaitu dengan selalu siap sedia. Siap sedia dengan tidak hanya menanti saja, yang penting saya menunggu, tetapi perlu menyiapkan segala sesuatu termasuk dengan perlengkapannya. Minyak dari pelita itu menjadi simbol tanda bahwa orang menantikan kedatangan kerajaan Allah itu dengan melakukan sesuatu, dengan menyiapkan segala sesuatu. Jangan padam cahaya atau pelita. Bukan ketika kita melihat kisah tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh ini adalah tindakan yang tidak saling mengasihi, bukan. Tetapi Yesus memberikan gambaran juga tentang akhir kehidupan, bahwa ketika Ia datang dengan dilambangkan pengantin pria yang datang itu, yaitu orang masing-masing mempertanggungjawabkan tentang hidupnya, mempertanggungjawabkan tentang hidup. Kalau sudah akhir dari kehidupan, pada saat Yesus datang sebagai Ia yang mengadili, orang tidak lagi tanya apa saja yang bisa membantumu supaya bisa masuk berbahagia dalam kerajaan. Masing-masing orang mempertanggungjawabkan atas hidupnya di dunia ini. Maka undangan Yesus untuk bijaksana, belajar dari 5 gadis yang bijaksana, berarti kita menyiapkan segala sesuatu di dalam penantian.
bermacam-macam apa saja yang perlu disiapkan. Kita tahu cara hidup, segala macam yang berkaitan dengan kebaikan apa yang diharapkan oleh Yesus dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, itu adalah sebuah persiapan, itu adalah penelitiannya. Itu adalah minyaknya. Penulis kebijaksanaan menggambarkan kebijaksanaan itu ibaratnya seperti seorang manusia yang selalu hadir menyapa. Pertama kali akan menyapa, tetapi kembali tergantung dari masing-masing pribadi. Apakah ia mau menerima sapaan kebijaksanaan dan menjadi bagian dari hidupnya. Setiap hari orang diundang, dianugerahkan dengan ajakan hidup di dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bukanlah hal yang sulit dijumpai. Kebijaksanaan itu sangat dekat, ibaratnya setiap pagi di depan pintu rumahmu, tidak jauh. Artinya setiap hari kita itu diundang untuk menjadi orang yang bijaksana, termasuk untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, menyongsong hidup kita agar kita masuk di dalam kerajaan Allah. Kita perlu bijaksana di dalam kehidupan ini, bahwa kita tidak terlepas dari segala macam kebimbangan, sama seperti yang dialami jemaat di Tesalonika. Tetapi mari di dalam penantian ini kita sebagai satu jemaat diundang untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Meskipun seperti yang saya katakan, akhir kehidupan, tanggung jawab untuk kehidupan kekal kita, untuk masuk dalam kerajaan surga adalah kita masing-masing. Tetapi selama kita bersiaran di dunia ini adalah sebuah persiapan, tidak hanya secara pribadi, tetapi juga secara komunitas, secara kebersamaan. Mari kita belajar dari 5 gadis bijaksana untuk siap sedia menyongsong datangnya mempelai laki-laki untuk masuk dalam pesta perkawinan surga. Tuhan memberkati kita.